Polda Metro Jaya ungkap kasus tindak pidana ilegal akses atau mentransmisikan informasi elektronik tanpa hak. Penipuan pengiriman barang COD yang merugikan ratusan konsumen pada Jumat 11 Juli 2025. Kasus ini bermula dari audit internal Ninja Express menemukan 294 pengiriman COD bermasalah. Paket datang lebih cepat dari jadwal, tapi isinya bukan barang pesanan, melainkan sampah, kain percah, atau koran. Kasubdik 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Raffles Langga Putra Marpaung, menyebut sejak Desember 2024 hingga Januari 2025 ada 100 laporan serupa. Modusnya, pelaku membeli data konsumen seharga Rp2.500.000 per data, lalu memesan barang secara online dan mengirim paket palsu lewat COD. Korban tak curiga dan langsung membayar saat menerima paket. Dua pelaku mendapat untung 25 juta dari aksi ini. Keuntungan dibagi Rp1.000 untuk inisial MFB dan Rp1.500.000 untuk T. Masyarakat diminta lebih waspada saat transaksi online. Periksa isi paket sebelum membayar dan hindari membagikan data pribadi secara sembarangan. Jika menemukan kasus serupa, segera laporkan ke polisi atau penyedia jasa kirim. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan tindak pidana mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik tanpa hak. Penyidik sudah melakukan penyidikan terhadap perkara ini selama kurang lebih 2 bulan, mulai dari perkara yang dilaporkan pada tanggal 11 Maret hingga pada saat penangkapan para pelaku pada tanggal 5 Mei 2025. Hari ini kami tidak akan menyampaikan terkait dengan perkara penipuan atau scam, tetapi perkara ini juga bisa nantinya akan menjadi perkara penipuan karena adanya data pribadi konsumen yang diambil dan dijual oleh pelaku. Kelompok pelaku ini mengambil data pribadi konsumen dalam bentuk dokumen elektronik berupa nama pemesan, jumlah pemesan, jenis pesanan, alamat pengirim, nomor handphone pemesan, dan biaya untuk COD. Setelah pelaku mendapatkan data konsumen tersebut, selanjutnya pelaku yang melakukan pemesanan data tersebut menggunakan data itu untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang biasanya kita kenal baru-baru ini, data sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau pelaku memiliki data kita, maka data itu nanti yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Adanya perkembangan transaksi online mengakibatkan adanya perkembangan terkait dengan transportasi barang atau jasa, sehingga akan mengakibatkan adanya transmisi data pribadi dari satu sistem, tadi sistem yang sifatnya transaksi online, kepada sistem yang digunakan untuk logistik. Di mana pada saat transmisi itu seharusnya data itu dalam bentuk di-encrypt dan dijaga sehingga data itu tidak bisa dilihat oleh setiap orang. Setiap perusahaan yang memiliki sistem elektronik perlu menjaga sistemnya agar tidak dimanipulasi oleh pihak internal, dalam hal ini oknum, ataupun pihak eksternal, dalam hal ini hacker, dengan cara melakukan audit secara berkala terhadap keamanan dari sistem elektronik yang dimiliki, sehingga jika terjadi kebocoran data dapat diminimalisir dan dapat mencegah terjadinya kebocoran data tersebut, karena kebocoran data tersebut nantinya akan mengakibatkan kerugian terhadap subjek data pribadi. Hal itu yang ingin saya sampaikan secara umum, lebih detail terkait dengan peran para tersangka, perangkat teknologi yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan dijelaskan oleh Kasubdit
3. Silakan. Dapat saya sampaikan bahwa Ninja Express adalah satu perusahaan logistik ya, ekspedisi yang beroperasi di bidang pengiriman barang. Jadi sekitar bulan Desember 2024 sampai Januari 2025 diketahui ada sekitar 100 komplain dari masyarakat pengguna konsumen yang menyatakan bahwa pengirimannya yang menggunakan Ninja Express ini yang menggunakan pilihan COD atau cash on delivery itu sampai dalam bentuk tidak sesuai dengan pesanan. Yang kami temukan adalah dalam paket itu isinya kain-kain perca, sampah, atau koran-koran yang ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi paket itu berat. Dari sini kemudian pihak Ninja Express itu melakukan audit internal. Dari awalnya 100 komplain ternyata ada 294 pengiriman yang jenis pembayarannya COD ini bermasalah. Masalahnya adalah yang direncanakan terkirim 7 hari ternyata sampainya lebih cepat dari 7 hari dan bermasalah. Isinya tidak sesuai dengan pesanan. Jangankan tidak sesuai, mungkin lebih tepat kalau disebut sampah. Dari sini kemudian didalami lagi tiap-tiap data pemesanan yang bermasalah, ditemukan bahwa adanya pembukaan data oleh karyawan, pembukaan data oleh karyawan di salah satu cabang kantornya Ninja Express. Bahwa sistem Ninja Express itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Wadir sudah terenkrip, terlindungi, namun dapat dibuka atau istilahnya unmasking. Nah, setelah karyawan dari Ninja Express ini ditanyakan atau diinterogasi, rupanya bukan dia yang melakukan, melainkan pekerja harian lepas di situ yang tidak punya akses terhadap sistem ini. Nah, pada saat karyawan yang mempunyai akses, mempunyai wewenang terhadap sistem ini lengah, dia melakukan melakukan infiltrasi terhadap akses rahasia tersebut, sehingga dia bisa mengetahui nama pemesan, jumlah pemesan, jenis pesanan, alamat pengiriman, nomor handphonenya, dan biayanya. Jadi dia pilih yang mungkin cukup banyak. Kemudian ternyata setelah itu kami turun, setelah Ninja Express membuat laporan polisi, kami turun dan melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka, yaitu tersangka T dan tersangka MFB. Kita lakukan pemeriksaan. Di sini ternyata ada satu tersangka lain, ya, yaitu tersangka G yang saat ini sedang DPO. Jadi awal permasalahan ini adalah dari tersangka G. Tersangka G yang mempunyai ide, yang mempunyai rencana untuk melakukan hal ini. Tersangka G itu membujuk tersangka MFB yang dulunya adalah bekerja sebagai kurir, menanyakan apakah tersangka MFB ini mempunyai akses terhadap data-data pemesanan. Karena tersangka MFB ini tidak punya, kemudian dia menghubungi tersangka T yang kerjanya di kantor. Saya sampaikan juga, tersangka MFB ini mantan kurir ya, jadi bukan kurir. Tersangka MFB ini kemudian menyampaikan kepada tersangka T yang saat itu sedang bekerja di dalam kantor, yang sebetulnya dia tidak punya akses, namun dia bisa melihat situasi pada saat kondisi lengah, karyawan lengah, dia melakukan illegal access tersebut. Dari data-data yang diambil, tersangka G yang DPO ini menjanjikan Rp2.500 per data.
Kalau ini sudah selesai nanti akan ada jilid berikutnya. Namun dari jilid pertama ini sudah berhasil diungkap, jadi tidak dapat kerugiannya tidak terlalu banyak dapat diatasi dengan cepat. Jadi dari permasalahan ini tersangka MFB itu mendapatkan dari 2.500 tersangka MFB mendapatkan Rp1.000, sementara tersangka T mendapatkan bayaran Rp1.500 per paket. Per data. Jadi totalnya MFB mendapatkan bayaran Rp10 juta dan tersangka T mendapatkan Rp15 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.